Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Nah, Wallfish lovers mana nih suaranya? Dan sekarang kita bahas Wallfish dulu nih bro, ikan yang udah agak lama nih nggak gue update di sini. Ada beberapa poin penting sih. Gue agak terkejut juga, sebenarnya cukup banyak di Instagram yang nanya-nanya gue tentang Wallfish bro. Tapi jujur gue bukan expert di ikan Wallfish, jadi gue hanya bisa menjawab berdasarkan pengalaman gue aja. Nah, seperti yang kita tahu, di sini kan gue cuma punya Wallfish Malabar bro, Malabaricus. Gue belum upgrade ke Curupira atau gue belum upgrade ke Aymara juga, belum. Oke, jadi sebenarnya Wallfish ini nih salah satu ikan yang gue pengen banget dia masuk ke Saber Tank, Mega Tank bro. Ada teman-teman yang bilang ke gue bahwa jangan masukin, bahaya nanti. Tapi ada juga teman-teman yang ngomong bahwa ayo bro, ini Wallfish Malabar, nggak apa-apa di Komteng. Waduh, gue kan jadi agak panas juga ya, jadi agak penasaran juga. Tapi apa iya? Karena dia udah banyak ngebunuh nih ikan-ikan gue di sini bro. Masalah dia mau masuk ke Saber Tank, gue coba pertimbangkan dulu, dan di konten ini gue juga bahas nih karakter Wallfish yang cukup mengerikan dan sulit ditebak ya. Nah, jadi sebenarnya di konten sekarang gue lebih pengen ngebahas tentang pertanyaan teman-teman sih. Ya, Wallfish lovers lah bro, yang ada di Instagram atau penghobi lainnya. Nih ya, gue sharing berdasarkan pengalaman gue nih bro. Di tank ini ya, sebenarnya gue pernah nih tambahin aerator bro. Gue kira kan bakal oksigennya lebih bagus lah di air ini. Tapi kenyataannya Wallfish itu ternyata nggak suka aerator bro. Ini kalau gue cerita berdasarkan pengalaman gue ya, entah kenapa kalau gue taruh aerator di sini ya, gelembung itu bikin dia risih, malah jadi ujungnya ngambek makan bro. Makanya kalau gue lihat nih, Wallfish nih kayaknya ikannya nggak suka dengan pergerakan. Mungkin emosinya naik atau moodnya turun lah kalau ada pergerakan nggak jelas gitu. Makanya kalau lo lihat kan di sini di tank gue sebenarnya nggak ada aerator bro. Gelembung itu cuman dari coldness reaktornya itu bro ya. Jadi cuma gelembung-gelembung kecil, dan airnya ini tenang banget nih. Itu pun cuma dari kerucukan top filter yang mau nggak mau harus gue pakai. Gue nggak tahu teman-teman yang pelihara Malabar mungkin beda, cuman ini yang bisa gue share karena di sini gue Wallfishnya nggak gue Komteng kan, jadi gue bener-bener fokus gitu merhatiin karakternya dia. Dibanding kalau Komteng kan mau nggak mau ya harus ngikut bro. Jadi nomor satu aerator, karena ada nih teman-teman yang nanya ke gue kenapa Wallfishnya makannya nggak bagus atau nggak mood makan. Ya pokoknya mudah-mudahan di konten ini bisa kita jawab. Salah satunya itu tadi, aerator. Udah gitu poin kedua nih, update tentang Wallfish gue nih. Dia kan sekarang udah 45 cm ada kali ini. 40 cm nggak tahu, kalau di kamera kayaknya kelihatan kecil. Mungkin di kamera kelihatannya 30 cm doang nih. Cuman ini 40 cm udah ada bro. Yang gue bingung, semakin besar Wallfish malah nggak bisa gue mainin lagi bro kayak dulu. Dulu kan gue pernah upload konten bahwa ini bisa dimainin ya kayak cana ya. Setiap gue datang pagi pun gue bawa lele potong, wah udah aktif lah di depan tank. Nah sekarang gue nggak tahu kenapa malah nggak bisa bro. Itu yang gue juga bingung kenapa. Mungkin waktu gue kurang buat dia. Nah, masa iya segitu sensinya dia sama gue gitu. Pokoknya Wallfish ini semakin besar kayaknya semakin nggak akrab bro sama manusia. Alhasil sekarang kalau gue mau kasih makan, gue tuh cuman ya cemplungin aja lele potong ke dalam sini bro. Itu udah pasti dimakan sama dia. Kalau dulu kan gue bisa main-mainin dulu kayak cana, terus gue cemplungin, hop, makan gitu. Nah, Wallfish gue ini kan udah nggak makan pakan hidup lagi bro. Jadi benar-benar udah full frozen lele potong bro, yang udah gue bekuin dulu. Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih jago masalah Wallfish, boleh tulis di kolom komentar kenapa nih Wallfish gue kok semakin besar semakin gak akrab, semakin gak bisa gue mainin di depan tank. Jadi jujur gue makin tidak bisa membaca mood Wallfish ini bro. Nah ini salah satu poin yang menurut gue juga teman-teman yang sama-sama belajar nih, gue kan juga belajar di sini. Wallfish nih setelah gue pelajarin sekian lama, dia tuh nggak suka dengan air baru bro. Awal-awal tuh gue masih sering kan ganti air 3 hari sekali, 2 hari sekali gitu ya. Dan gue ganti airnya bisa sampai 40% sampai 30%. Lupanya di situ gue lihat tuh nafsu makannya malah makin turun bro, malah makin apa ya? Nggak greng lah gitu bro makannya. Gue coba biarin aja gitu kan. Lama-lama gue mundur-mundurin tuh ganti airnya. Lama-lama seminggu sekali gue coba. Udah gitu mulai balik tuh bro nafsu makannya. Setelah gue sekarang nih kurang lebih 1,5 minggu sekali bro ganti air. Jadi dalam 1,5 minggu tuh gue cuma sekali ganti airnya, dan itu pun cuman paling banyak 30%, dan akhirnya nafsu makannya balik lagi bro. Nah, dari sini gue ngambil kesimpulan, wah berarti ikan ini emang nggak bisa nih terlalu sering water change. Tapi ya emang susah sih kalau kalian yang Wallfish-nya udah berhasil di Komteng, ya otomatis si Wallfish kan harus ikut ikan lain ya, yang emang butuh water change 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu.
Cuman gue karena di sini gue bener-bener single tank, jadi gue bener-bener mempelajari banget nih karakter dia, dan kalau ada sesuatu yang ketangkep mata gue tuh gue langsung ngeh lah gitu loh. Karena ya sendiri bro. Di tank ini dia bener-bener sendiri, nah, kan bengong aja gitu. Ini pun biasanya dia lebih aktif dari ini, karena tadi pagi gue baru water change sebenarnya. Nah kalau habis water change tuh biasanya satu hari gue nggak kasih makan bro. Ya begini, bengong-bengong aja. Biar aja gue kasih makan besoknya setelah water change. Jadi buat temen-temen yang wolfishnya lagi ngambek makan deh, coba solusinya jangan ganti air deh bro. Tapi dengan syarat, pastiin kondisi air kalian bagus ya. Dari segi pH, dari segi suhu, dan lain-lain ya. Jangan pula nggak ganti air, terus air jorok didiemin gitu aja bro. Gitu nggak diperhatiin ya. Semua ikan juga bakal ngambek makan kalau airnya jelek. Nah terus yang update-nya lagi nih tentang tank ini nih. Ini jujur udah berbulan-bulan nih. Kalau lo lihat kan ini kayak black water ya, maksudnya air kuningnya ini nggak hilang-hilang bro. Sebenarnya ini salah gue sih. Jadi ini sebenarnya nih gelondongan kayu di sini. Itu gue kagak beli dari toko akuarium. Ini bukan kayu rasa mala, ini bukan kayu santigi, ini bukan kayu apa-apa. Jadi ini gue beneran dapat dari tetangga abis nebang pohon bro. Dari tetangga habis lebang pohon, gue liat wah cakep nih teksturnya nih, kayaknya daripada tank wolfish gue polos. Akhirnya gue kasih lah nih batang. Jadi bener-bener kagak gue olah sama sekali bro, cuman gue cuci doang. Alhasil ya masuk sini gila bro, berbulan-bulan getahnya nggak hilang-hilang. Padahal kalau dihitung-hitung gue udah ada puluhan kali water change ini. So far sih gue lihat dia nggak ada masalah sih sama tanin ini ya. Emang kalau kita lihat tanin tuh sebenarnya tidak mengganggu kehidupan ikan di dalam akuarium. Di alam pun kan pasti ada tuh tanin, dari entah itu daun atau dari batang pohon, itu pasti ada. Nggak akan masalah deh gitu. Malah gue lihat, gue lebih seneng nih lihat tanknya kayak gini, lebih feel darknya lebih dapet bro. Jadi ya udahlah, gue nggak ada masalah deh air kuning begini. Yang jelas parameter semua aman, makan masih mantap. Sebenarnya wolfish ini nih salah satu ikan kebanggaan gue juga di sini, walaupun ini cuma wolfish Malabar. Gue sih nggak peduli orang mau bilang alah Malabar doang lah, ikan kuat lah, ikan kampung. Gue nggak peduli. Gue kalau udah suka ikan, itu yang gue bangga-banggain lah. Gue post di Instagram, gue post di grup gitu ya. Walaupun cuma Malabar, cuman gue nggak pandang ikan itu murah atau mahal. Nah, gue di sini punya ikan parang-parang, harganya nggak mahal. Malah gue bangga-banggain dibanding payara. Bahkan di beberapa konten gue sebelumnya, kan pernah ada tuh tamu dari Amerika bro, penonton YouTube gue. Dia malah paling kagum sama ikan ini bro. Gue juga bingung kenapa paling kagum sama wolfish ya. Ya kayak lo tau lah, wolfish ini kan punya julukan piranha eater, pemakan piranha. Walaupun gue nggak tahu sih di alamnya sebenarnya piranha sama bawal kan sama aja. Kalau gue bilang ini bawal eater bisa juga. Pemakan bawal. Kalau gue bilang dia pemakan goliat ya bisa juga. Pemakan semuanya lah bro. Nah, jadi akhirnya mereka itu kagum dengan storytellingnya si wolfish ini bro. Dia pemakan piranha, otomatis wah berarti ini ikan bro paling ganas nih di Amazon gitu. Mereka belum pernah lihat sama sekali bro wolfish ini, dan baru tahu waktu di galeri gue ini. Jadi gue seneng juga sih ada tamu dari Amerika terus malah kagumnya sama wolfish bro. Justru ikan yang jarang orang-orang banggain, malah tamu dari Amerika malah seneng. Contohnya red belly piranha gua, wah mereka paling seneng banget ngelihatnya. Kedua wolfish. Dua ikan ini sebenarnya ikan yang ya kalau lo lihat di grup-grup atau di mana jarang lah dibangga-banggain orang bro. Tapi kalau di galeri gue sih semua sama rata lah bro. Nggak ada ikan premium, nggak ada, semua perawatannya sama. Oke bro, jadi di poin terakhir nih masalah keinginan gua untuk masukin dia ke Saber Tank, ke Mega Tank. Masih sebenarnya ada nih sekian persen di kepala gue, berani nggak ya gue masukin nih gitu. Cuman pertama ya, yang pertimbangan gue bahwa wolfish ini ikan yang moodnya super nggak jelas. Dia bisa tiba-tiba diem, tapi bisa satu saat tiba-tiba agresif bro. Dan dia kalau udah nyerang, si sasarannya itu harus mati. Itu yang jadi bahaya. Jadi akan dikejar terus sampai pojok dan sampai dapet, dan cuman buat dimatiin doang bro, kagak dimakan. Itu yang seremnya dia. Itu salah satu pertimbangan gue. Walaupun gue pernah bikin konten juga kan di salah satu kolektor wolfish. Dia bilang kalau wolfish itu masukinnya harus belakangan. Dengan catatan bukan wolfish Aymara ya, bukan wolfish Aymara. Wolfish kalau lo masukin belakangan itu akan aman di kontak. Sebenarnya itu
teori yang menurut gue masuk akal banget. Cuman kan yang jadi pertanyaan, setelah sekian lama begitu Wolffish ini settle, nah lo satu tank pula dia hajar sama dia kan gitu. Itu salah satu ketakutan gue lah bro. Nah terus kedua ya, kenapa juga gue takut ya masukin ke dalam saber tank? Gue perhatiin Wolffish ini tuh ikan yang suka mantau dulu ya. Begitu dia yakin itu mangsanya dikejar sampai mati. Sifatnya kayak gitu. Misalnya kayak gini ya, kalau gue masukin ikan, dia sebenarnya nggak langsung jebret bro. Tapi lebih ke dia pantau dulu. Nah kalau gue perhatiin kalau Wolffish Malabar itu di dalam komteng, sebenarnya dia seperti nggak punya ruang mantau sebenarnya. Kenapa? Karena terlalu ramai kan. Wah ketemu ikan lagi. Bingung gitu. Nah andai kata kalau gue masukin ke dalam saber tank ya, dia bisa berdiam diri di dalam satu wilayah gitu ya, di teritorinya dia, dan dia akan mempelajari itu ikan mana yang kira-kira bisa dia bunuh. Itu seremnya Wolffish. Memang kan Wolffish ini tipenya menyergap bro. Ikan yang menyergap itu tuh dia punya daya memantau yang bagus lah bro. Ya menurut teori gue gitu. Ya jadi kalau di dalam saber tank, dalam satu wilayah dia akan memantau dulu nih berapa lama gitu ya. Dia akan berlaga jadi batu dulu kan. Itu yang menyeramkan kan. Yang gue takut begitu Payara lewat jebret bro. Jadi di saber tank ini menurut gue ruang dia untuk memantau tuh jadi lebih banyak. Begitulah kira-kira teori gue bro. Mudah-mudahan di poin ini kalian bisa nangkep nih apa yang gue maksudnya. Nih kayak gini ya. Ini tuh dia memantau sebenarnya. Lo kebayangkan kalau di saber tank tuh dia berhari-hari dia bisa begini. Itu pasti dia memantau ikan yang akan lewat dan ikan mana yang lemah kalau dia serang. Oke bro, jadi kurang lebih update tentang Wolffish gue begini. Gue seneng sih dia sekarang udah tambah gede bro. Gue pengen tahu juga nih max size-nya Wolffish Malabar nih berapa sih bro. Walaupun pertumbuhannya nggak begitu cepat, tapi gue sangat menikmati pertumbuhan dia sesenti demi sesenti di dalam tank yang single tank ini bro. Oke, jadi gue tunggu nih suara-suaranya Wolffish lovers di konten ini. Jangan lupa komen ya bro, karena konten ini sifatnya lebih ke sharing sih. Jadi jangan lupa like, share, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.